Teman-teman sekalian, Abu Musa al-Asy'ari berkata tentang istighfar, taubat ini. Dahulu kita memiliki dua pelindung dari azab. Jadi Allah tidak akan siksa karena ada dua hal. Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah SAW di tengah-tengah kita. Dan tersisa satu lagi yaitu istighfar, bertaubat. Apabila ia juga sudah pergi, nggak ada lagi orang yang mau beristighfar, menganggap remeh dosa-dosa, nggak mau taubat kepada Allah, maka pastilah kami akan binasa. Ya. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu dalam statement yang menarik sekali, dia mengatakan, yang aneh adalah orang yang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Itu sangat aneh terjadi. Jadi dia bisa binasa, dia kena penyakit kronis, bangkrut usahanya, ya, tiba-tiba cerai rumah tangganya, tidak diberikan keturunan, segala macam hal. Dia bisa merasa terganggu dengan itu. Sementara ada keselamatan bersamanya. Dia bisa selamat dari itu semua. Bisa dapat keturunan, bisa sembuh penyakit kronisnya, bisa selamat dari kebangkrutan usaha dan segala macam. Maka orang-orang bertanya, apa keselamatan yang Anda maksudkan? Kata Ali radhiyallahu anhu, istighfar. Mohon maaf kepada Allah. Juga beliau mengatakan tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar kalau Anda Bapak Ibu sekalian lisan Anda mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Anda ucapkan itu, ya, Allah mudahkan lisan Anda mengucapkan, hati Anda tergerak untuk itu. Sementara Allah itu dia berkehendak untuk mengadabnya. Berarti Allah memang mau selamatkan Anda. Kalau Allah ingin kebaikan buat kita, maka pasti Allah akan membuat kita otomatis, ya, bisa beristighfar, bisa bertaubat. Juga disebutkan Aisyah berkata radhiyallahu anha, tuba, keberuntungan, kegembiraan, kebahagiaan bagi yang mendapatkan banyak istighfar dalam buku catatan amalnya. Kalau hari kiamat Bapak Ibu nanti terima buku amalnya ternyata penuh dengan istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Anda sedang melakukan aktivitas apapun ada beristighfar, kecuali tentu ada di WC, ya. Itu luar biasa. Karena nanti kalaupun ada kesalahan di buku amal juga akan dimaafkan dengan istighfar itu. Al-Hasan Basri berkata rahimahullah, seorang ulama tabi'in, perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, di majlis-majlis kalian. Karena kalian tidak tahu kapan ampunan akan turun. Diriwayatkan dari Luqman Al-Hakim rahimahullah. Untuk Bapak Ibu tidak asing lagi dengan surah Luqman dalam Al-Quran, ya. Ini orang soleh dulu. Dia berwasiat kepada putranya, wahai anakku, Allah memiliki beberapa waktu tidak ditolak orang yang meminta pada waktu itu. Maka kalaupun ada kesempatan kayak antara azan dan iqamah, sepertiga malam, saat hujan turun, apapun kesempatan kau mohon kepada Allah, perbanyak istighfar. Jadi seakan-akan beliau ingin titip pesan, kalau kau beristighfar, maka kau tidak minta pun hajatmu akan dipenuhi oleh Allah. Itu saking dahsyatnya istighfar itu. Abu Minhal berkata rahimahullah, tidaklah seorang hamba didampingi dalam kuburnya oleh pendamping yang lebih dia cintai, lebih membuat dia gembira dibandingkan istighfarnya. Oleh banyak istighfar akan gembira dan jadi kuburan. Pada saat kerabatnya semua sudah pulang, tinggal dia sendiri, gitu kan. Teman-teman kalau lewatin kuburan, jangan cuma sekedar lewat, oh itu kuburan, selesai. Enggak. Mungkin di mata Anda itu batu nisan dan tanah saja. Dan oh si fulan pernah meninggal sini. Oh orang sudah banyak yang meninggal sini. Oh ini kuburan orang Islam. Begitu? Bukan. Tapi Anda harus pikirkan teman-teman sekalian, yang ada dalam kuburan tersebut adalah orang yang seperti Anda dulunya. Mereka juga perempuan, kalau perempuan cantik, mereka juga punya rambut yang bagus, mereka punya kulit yang bagus, mereka juga sibuk dengan perawatan, mereka sibuk dengan angan-angannya. Ya, itu juga di dalamnya kalau laki-laki di sana mungkin tampan atau bahkan lebih cantik dan lebih tampan daripada Anda. Kemudian lebih kaya, lebih bagus kulitnya, lebih bagus rambutnya. Tapi sudah mati dan mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, gitu kan? Maka kita harus sadar. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, anak Adam kalau meninggal dunia, pasti kita meninggal. Sekuat apapun Anda punya kekuatan, sehebat apapun Anda jaga makanan sehat, ya, pasti Anda akan meninggal dunia. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalian semua pasti akan merasakan kematian. Para nabi-nabi pun mati. Dan mati sebuah pintu untuk menuju kepada kehidupan abadi di akhirat sana. Maka kata Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia akan ikut ke kuburan 3. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dan akan pulang 2. Keluarganya akan pulang.
istri Anda, suami Anda, anak Anda, paling jauh sampai ke liang lahat, di atas liang lahat. Dan paling lama setengah jam, 1 jam. Ya. Nggak ada orang sampai 1 harian tinggal di kuburan. Walaupun dia cinta sama suaminya, cinta sama istrinya, cinta sama anak, cinta sama orang tuanya, dia akan pulang ke rumahnya. Betul kata Nabi SAW, keluarganya akan pulang. Mobil Anda, Alphard, Ferrari, atau yang lainnya, akan parkir maksimal di gerbang kuburan. Dan akan pulang. Akan dibawa pulang. Itu tidak akan mungkin ya Anda masukkan ke liang lahat. Dan tidak ada berguna buat orang mati mobil itu. Maka jadi warisan. Yang tinggal adalah amal. Nah, amal yang paling baik ya, adalah istighfar. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ada seorang saleh berkata, hamba berada di antara dosa dan nikmat. Keduanya tidak akan menjadi baik kecuali dia mensyukuri nikmat dan dia beristighfar terhadap dosa-dosanya. Itu statement yang luar biasa. Sahal berkata, ditanya tentang istighfar yang menghapus dosa, dia menjawab, permulaan istighfar adalah menjawab panggilan Allah. Awal kalau Anda mau bertobat dan istighfar, Anda tiba-tiba cenderung ingin ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anda akan ya membawa tubuh Anda, hati Anda kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk terhadap hukum-hukumnya. Sehingga Anda akan menikmati perbuatan baik dan menikmati yang halal serta Anda akan menjauhi perbuatan yang haram dan dilarang. Ibnul Jauzi berkata, iblis berkata, ya sudah tahu iblis pimpinan syaitan dan memang dia selalu menanamkan permusuhan. Dia mengatakan, aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa dan mereka membinasakanku dengan istighfar dan la ilaha illallah. Manakala aku melihat hal itu ada pada mereka, aku tanamkan hawa nafsu pada mereka, di mana mereka berbuat dosa tapi tidak beristighfar karena mereka mengira diri mereka berbuat baik. Ya. Jadi banyak orang begitu, dia pikir dia bisa, ya, dia tidak apa-apa dengan buat dosa. Enggak, bisa berbahaya. Mirip sama Anda. Beda nggak teman-teman sekalian? Anda kan misalnya kalau sudah punya perusahaan sendiri atau Anda kerja di kantor. Kita ambil contoh sebagai pegawai lah. Kan sangat beda sekali. Kalau ada si A sama si B, dua-duanya pegawai, akan sangat beda kondisinya. Kalau si A ini sangat patuh peraturan perusahaan, datang on time, kerjaannya bagus, orangnya ramah, baguslah semuanya. Maka fasilitas kantor dia akan dapat dan tidak ada ancaman pada dia. Dengan si B yang lalai, datang kapan dia suka, dia keluar kapan dia suka, pekerjaannya sering terbengkalai, buat masalah sama teman-temannya, maka dia terancam, kan? Mungkin ancaman pertama SP, SP1, SP2, surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan seterusnya. Mungkin lama-lama akan di PHK atau dikeluarkan, ya, dihinakan. Hilanglah semua fasilitas itu dari dia. Seperti itu kurang lebih rasionalnya ya. Jadi kalau kita menjadi orang yang patuh kepada Allah SWT, kita akan dapat semua fasilitas yang dijanjikan. Qatada berkata, rahimahullah, Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan obat penyembuh penyakit kalian. Penyakit kalian adalah dosa dan obat penyembuh kalian adalah istighfar. Taubat kepada Allah SWT. Itu ya. Nanti teman-teman akan dengar bagaimana luar biasanya dahsyatnya taubat dan istighfar ini sampai membuat penyakit sembuh, permasalahan-permasalahan selesai. Banyak sekali hal-hal yang luar biasa terjadi. Kita akan closing insya Allah dengan kisah-kisah itu. Ada seorang badui berkata, siapa yang ingin menjadi tetangga kami di tanah kami, hendaklah memperbanyak istighfar. Karena istighfar adalah awan tebal yang mengandung air hujan. Jadi orang-orang badui, yang ada beberapa orang badui, orang padang pasir, mereka sangat soleh. Ya. Maksudnya kisah tentang orang yang tapi tidak disebutkan namanya dalam dinukil kisah ini ya. Cuma dia mengatakan siapapun yang menjadi tetangga kami, maka syaratnya harus berbanyak istighfar. Mirip dengan Anda, pemilik perusahaan mengatakan, siapa yang mau jadi pegawai kami, perbanyak istighfar dan taubat. Karena itu adalah akan menyebabkan turunnya hujan lebat. Kita bisa hidup makmur semua dengan turunnya hujan. Ya, seperti itu. Bakar bin Abdullah Al-Muzani berkata, kalian banyak berbuat dosa, maka perbanyaklah istighfar. Karena seorang kalau menemukan istighfar dalam catatan amalnya, pada setiap jarak 2 baris, dia akan senang melihat tempat itu. Ya. Jadi kalau nanti dia terima buku amal, buat dosa istighfar, apalagi istighfar, apalagi istighfar, atau sholat istighfar. Jadi istighfar itu banyak sekali. Maka dia akan sangat senang di akhirat. Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah, pikiranku terpaku pada sebuah masalah yang sulit bagiku. Maka aku beristighfar kepada Allah 1000 kali, sampai dadaku dilapangkan dan masalah yang sulit terpecahkan. Aku kadang berada di pasar, masjid atau sekolah,
Tapi hal itu tidak menghalangiku dari zikir dan istighfar sampai aku meraih apa yang aku inginkan. Apa yang Anda inginkan, ya, mau mudah dikabulkan, ikuti dengan istighfar. Itu dengan istighfar. Dijamin dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dengarkan kisah-kisahnya nanti ya.